Kita sering lupa. Tiap gigitan makanan yang kita makan mengandung peluh indah dari sang penyair alam. Petani, penyangga tatanan negara Indonesia, begitu maknanya. Perannya sangat penting bagi suatu negara, menyediakan bahan makanan hingga menyokong pertumbuhan ekonomi. Petani kerap diartikan sebagai profesi yang tidak menjanjikan, sederhana, kotor, panas, dan merupakan profesi untuk orang tua. Profesi sebagai petani banyak ditinggalkan oleh kaum muda. Hanya ada 6,18 juta petani muda atau sebesar 21,9% dari total petani Indonesia. Dan Uus adalah satu dari sekian juta petani muda yang mengabdikan hidupnya untuk menjadi salah satu penggagas dibentuknya komunitas petani muda di Purwakarta, Jawa Barat. Orang tua saya sebagai petani juga, cuman waktu itu saya ikut penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian dan sering mengikuti kegiatan penyuluhan di sana. Dan setelah beberapa kali mengikuti proses kegiatan, akhirnya saya tertarik untuk terjun di dunia pertanian. Hal terbesar yang mendorong saya untuk membentuk komunitas petani milenial ini adalah karena adanya kekhawatiran terhadap regenerasi petani di lingkungan saya sendiri gitu ya Mbak. Soalnya kan sekarang usia para petani itu kebanyakannya udah usia sepuh, udah agak tua, sedangkan penerusnya itu tidak ada. Komunitas petani milenial Purwakarta ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Cuman kalau dulu itu namanya itu Himpunan Pemuda Tani Purwakarta. Dan akhirnya 2024 kita rubah menjadi Forum Komunikasi Petani Milenial Purwakarta, berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Purwakarta. Seperti itu. Untuk anggotanya sekarang di Kabupaten Purwakarta kurang lebih udah di 300 orang petani muda, dan mereka banyak yang menanam sayuran, kopi, perkebunan, dan lain-lain. Jadi untuk hama tanaman cabai dan tomat, kita ada beberapa jenis hama. Seperti di depan kita ada Spodoptera litura, ada ulat gerayak atau ulat buah juga. Jadi dia memakan buah tomat ini masuk ke dalam, sehingga menyebabkan si tomat ini busuk ketika karena masuk air hujan. Nah di cabai juga sama kasusnya seperti ini. Jadi ada lubang. Nah, yang kecil ini nih, dia bikin lubang di cabenya sehingga air hujan masuk dan menyebabkan si cabenya ini busuk dan gagal panen. Untuk komoditas yang kita tanam yaitu aneka cabai seperti cabai rawit, ada cabai keriting, dan juga ada cabai besar. Kenapa kita lebih cenderung memilih tanaman cabai? Karena cabai itu salah satu komoditas yang mempengaruhi inflasi juga ya. Selain itu untuk cabai itu cenderung lebih stabil harganya. Jadi tidak terlalu murah seperti itu. Untuk luasan areal yang dikelola oleh komunitas kurang lebih ada di 150 hektar.
Dan itu terdiri dari beberapa komoditas, ada komoditas hortikultura, ada tanaman pangan, dan ada perkebunan. Untuk proses pengaplikasian mikroorganisme, sebelumnya kita mengikuti kegiatan penyuluhan di BPP. Nah, di situ ada dijelaskan mengenai teknologi mikroorganisme yang disebut PGPR. Nah, PGPR itu kita aplikasikan di lahan dengan cara dicorkan ke tanaman. Alhamdulillah, setelah melakukan aplikasi PGPR, tanaman itu menjadi sehat dan kebal terhadap hama penyakit ya. Pertama, karena teknologi ramah lingkungan ya. Yang kedua, itu murah biayanya. Dan yang ketiga, kita menjaga keselarasan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi. Pagi. Nah, harus semangat ya, karena ini semua anak muda. Untuk kegiatan lain kita ada beberapa kegiatan seperti kegiatan pertemuan bulanan, ada kegiatan studi banding, dan juga ada kegiatan studi tiru. Untuk kegiatan pertemuan penyuluhan biasanya kita melibatkan beberapa stakeholder, baik dari pemerintahan seperti balai penyuluhan, ada juga dari perusahaan saprodi seperti formulator pestisida, formulator pupuk, dan lain-lain. Selain itu kita melibatkan juga stakeholder dari pemasaran dan permodalan seperti startup kayak gitu, Bang. Alhamdulillah, karena dari dana desa itu ada istilahnya 20% untuk ketahanan pangan. Apalagi program presiden yang baru ini harus betul-betul tersalurkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun 2025 ini petani milenial, khususnya petani anak muda yang semangatnya luar biasa, nanti kami akan kolaborasi dengan petani muda di sini. Alhamdulillah, karena berkat Kang Uus dan rekan-rekan baik dari pertanian itu sangat membantu sekali, khususnya kepada apa yang telah dibentuk. Pertama adalah petani milenial. Milenial itu diantaranya ada dari anggotanya RT, RW, dusun, dan warga. Alhamdulillah, warga pun mempunyai ilmu-ilmu yang diberikan oleh baik dari pertanian atau dari Kang Uus itu sendiri. Sebelumnya saya menyampaikan apresiasi kepada Kang Uus yang hari ini menjadi salah satu petani muda di wilayah kami di Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, dan tentunya kami juga terus mendorong bagaimana agar tidak hanya Kang Uus menjadi petani muda di sini, tetapi bisa memberikan motivasi, kemudian menjadi contoh buat rekan-rekan yang lainnya di wilayah yang lainnya, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi petani-petani muda yang lainnya yang ada di wilayah lainnya. Dan kami pemerintah tentunya sangat mendukung dan memberikan dukungan penuh melalui berbagai forum. Kita sampaikan kepada pimpinan agar para petani mendapatkan perhatian lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga para petani, khususnya para petani muda ini bisa mempunyai harapan bahwa menjadi petani itu bisa membiayai kehidupan dan bisa sukses seperti profesi yang lainnya, yang hari ini mungkin menjadi tantangan bagaimana petani ini bisa sukses, bisa menjadi sesuatu yang bisa diandalkan untuk menjalani kehidupan ini. Hadirnya petani muda seperti Uus dan komunitasnya menjadi saksi bahwa peran anak muda sangat dibutuhkan di industri pertanian. Mereka tumbuh, berkembang, dan bahu-membahu menyebarkan ilmu-ilmu pertanian berkelanjutan yang dibutuhkan oleh petani lain, sehingga terpenuhilah makna petani sebagai penyangga tatanan negara Indonesia.
Dan tersampaikan pula lah lantunan syair yang dibubuhkan lewat peluh muda sang penyair kepada alam. Petani itu keren, apalagi petani muda.